Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Masya Allah, terima kasih sudah hadir di ruang ini, ruang yang sederhana tetapi penuh dengan energi doa dan cahaya hati. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua, yang telah berkenan menyempatkan waktu untuk mendengar, merenung, dan membuka hati. Percayalah, Anda tidak datang ke sini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang hamba. Setiap langkah, setiap klik, setiap detik yang membawa Anda ke dalam video ini, sesungguhnya telah diatur oleh Allah. Ada pesan yang ingin disampaikan langit kepada Anda melalui suara ini, dan boleh jadi ini adalah jawaban dari doa-doa panjang yang Anda panjatkan di malam hari. Sahabat ilmu langit, tahukah Anda? Banyak orang menjalankan tahajud, tetapi tidak semua menyadari bahwa doa mereka sedang diterima. Terkadang jawaban itu tidak hadir dalam bentuk harta, jabatan, atau hal yang langsung tampak di depan mata. Tanda bahwa tahajudmu diterima seringkali hadir dengan cara yang lebih halus, lebih lembut, bahkan muncul dari tubuhmu sendiri. Tubuh menjadi saksi, tubuh menjadi media, dan tubuh menjadi cermin atas hubunganmu dengan Allah. Masya Allah, apakah Anda pernah bangun di malam hari, lalu setelah sujud panjang tubuh terasa ringan, hati lapang, dan seakan ada cahaya yang mengalir dalam darahmu? Ataukah Anda pernah merasakan getaran kecil di dada, seperti ada sesuatu yang mengetuk lembut? Jika iya, boleh jadi itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah tanda-tanda aneh yang diberikan Allah untuk menunjukkan bahwa ibadahmu tidak sia-sia. Hari ini, kita akan mengupas satu persatu tentang 6 ciri aneh yang bisa muncul di tubuh, tanda bahwa tahajudmu diterima. Saya ingin mengajak Anda untuk menyimak dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar teori, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang nyata. Dan bila Anda merasa tersentuh dengan satu di antara ciri ini, tuliskan angka 777 di kolom komentar. Angka itu bukan sembarang angka, melainkan simbol energi positif, tanda bahwa hati Anda sedang terhubung dengan ribuan hati lain yang juga mendengar suara ini. Mari kita mulai dari ciri pertama. Tubuh menjadi ringan meski kurang tidur. Logika manusia biasanya sederhana, siapa yang bangun malam pasti paginya lelah. Tapi ahli tahajud justru merasakan sebaliknya. Tubuh yang seharusnya terasa berat, malah jadi ringan. Badan yang biasanya malas untuk bergerak, justru terasa penuh energi. Inilah kekuatan yang datang bukan dari tubuh semata, tetapi dari jiwa yang disentuh cahaya Allah. Tidakkah Anda merasa aneh jika setelah begadang untuk urusan dunia tubuh menjadi payah, tetapi setelah bangun malam untuk tahajud tubuh menjadi bugar? Itu karena tahajud bukan menguras energi, melainkan mengisi energi. Ciri kedua, air mata yang sulit dibendung. Tangisan dalam tahajud berbeda dengan tangisan biasa. Ini bukan tangisan cengeng, bukan pula tangisan karena sakit atau kecewa, melainkan tangisan yang datang dari kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang lemah. Tangisan ini justru menenangkan, menyejukkan, bahkan membuat hati terasa lapang setelahnya. Pernahkah Anda merasakan air mata itu jatuh tanpa bisa ditahan? Saat sujud, saat mengangkat tangan, atau saat mengingat dosa-dosa lalu merasa begitu kecil di hadapan Allah. Tangisan itu bukan kelemahan, tetapi tanda kekuatan spiritual. Tanda bahwa hatimu masih hidup, masih peka, dan masih terhubung dengan langit. Sahabat ilmu langit, pada titik ini saya ingin Anda merenung sejenak. Mengapa Allah memilih air mata sebagai bahasa hati? Karena air mata tidak bisa berbohong. Kata-kata bisa dibuat indah, doa bisa dilafalkan dengan fasih, tetapi air mata hanya akan turun ketika hati betul-betul tersentuh. Maka jangan heran jika salah satu ciri tahajudmu diterima adalah ketika tubuhmu sendiri yang mengalirkan air mata tanpa bisa ditahan. Ciri ketiga, tubuhmu mulai merasakan getaran halus. Getaran ini kadang berupa debaran jantung yang berbeda. Bukan cemas, bukan takut, melainkan rasa yang menenangkan. Ada kalanya tubuh terasa hangat meski udara dingin, atau bulu kuduk berdiri ketika menyebut nama Allah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa tubuh yang sedang menunjukkan bahwa ruhani sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Getaran itu adalah sambutan dari langit. Sebuah resonansi yang menandakan bahwa doamu sedang menggetarkan alam semesta. Bayangkan, di saat orang lain tertidur lelap, engkau berdiri sendiri menghadap Allah. Suara alam sunyi, langit terbuka, malaikat turun membawa rahmat, dan tubuhmu merasakan sesuatu yang berbeda. Itulah yang disebut tanda. Dan bila engkau merasakannya, jangan abaikan. Ini adalah rahasia yang Allah turunkan khusus bagi hamba-hamba pilihan. Sampai di sini,
Kita sudah melihat 3 tanda aneh yang bisa muncul di tubuh. Tubuh terasa ringan, air mata yang tak terbendung, dan getaran halus yang mengisi jiwa. Apakah Anda pernah merasakan salah satunya? Jika iya, jangan diam saja. Tulis angka 77 di komentar. Biarkan energi positif itu menyebar dan menyambungkan hati kita satu sama lain. Namun sahabat, perjalanan ini belum selesai. Masih ada tanda berikutnya. Tanda yang lebih dalam, tanda yang lebih jelas, yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Ciri keempat, kelima, dan keenam akan membuat Anda semakin yakin bahwa tahajud bukan sekadar ibadah malam, melainkan gerbang menuju rahasia Allah. Tetaplah bersama Ilmu Langit, karena apa yang akan kita bahas setelah ini bisa jadi adalah tanda yang sedang Anda alami, tetapi selama ini Anda anggap biasa. Padahal, bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doa panjang yang selama ini Anda panjatkan di malam penuh rahmat. Sahabat Ilmu Langit yang dirahmati Allah, kita telah membahas 3 tanda aneh yang bisa muncul di tubuh, tanda bahwa tahajudmu diterima. Tubuh yang terasa ringan meski kurang tidur, air mata yang mengalir tanpa bisa ditahan, dan getaran halus yang membuat hati semakin peka. Ketiganya sudah cukup membuat kita merinding, tetapi perjalanan ini masih panjang. Masih ada 3 tanda lain yang sering muncul, bahkan lebih nyata. Hanya saja tidak banyak orang yang menyadarinya. Mari kita lanjutkan pada tanda keempat. Tidurmu menjadi berbeda. Seorang hamba yang istiqomah menjalankan tahajud dan doanya diterima, biasanya merasakan kualitas tidur yang berubah drastis. Mungkin durasinya lebih singkat dibanding orang lain, tetapi kualitasnya justru lebih dalam. Orang yang tidak biasa tahajud akan mudah merasa lelah karena kurang tidur, sedangkan ahli tahajud bisa tidur hanya sebentar setelah menunaikan ibadah malam, namun bangun dengan tubuh segar. Seperti ada energi yang mengisi ulang tubuh dan pikiran, seakan-akan Allah sendiri yang memberikan kekuatan itu. Tidur setelah tahajud bukan tidur biasa. Itu adalah istirahat yang penuh dengan keberkahan. Jiwa telah lebih dulu disiram oleh doa, tubuh telah tunduk dalam sujud, hati telah pasrah, lalu tidur menjadi sebuah karunia tambahan. Dan saat bangun, tubuh terasa lebih segar daripada mereka yang tidur berjam-jam tanpa doa. Ini bukan sugesti, tetapi kenyataan yang banyak dialami para pecinta tahajud. Jika engkau pernah bangun pagi dengan perasaan ringan, pikiran jernih, dan hati tenang setelah tahajud, maka bersyukurlah. Itu tanda bahwa malammu tidak sia-sia. Itu tanda bahwa doa-doamu tidak hanya naik ke langit, tetapi juga kembali ke tubuhmu dalam bentuk energi dan ketenangan. Sekarang mari kita masuk pada tanda kelima. Wajahmu bersinar tanpa polesan. Ini adalah tanda yang paling sering disaksikan orang lain, bahkan lebih sering daripada disadari oleh dirimu sendiri. Orang-orang di sekitarmu mungkin berkata, wajahmu terlihat lebih tenang, lebih damai, atau ada cahaya yang sulit dijelaskan. Ya, aura seorang ahli tahajud memang berbeda. Cahaya itu bukan datang dari kosmetik, bukan pula dari perawatan tubuh, tetapi dari nur malam yang Allah turunkan ke wajah para hamba yang merendahkan diri di sepertiga malam. Bayangkan, ketika engkau sujud dengan penuh khusyuk, menangis dengan tulus, lalu pasrahkan segala masalah pada Allah, maka ada cahaya yang turun ke dalam hatimu. Cahaya itu memancar keluar dan tampak pada wajahmu. Tidak peduli seberapa lelah tubuhmu, tidak peduli seberapa berat beban hidupmu, wajahmu akan tampak lebih sejuk. Orang yang melihatmu merasa nyaman. Orang yang duduk di sampingmu merasa tentram. Inilah rahasia tahajud yang tidak bisa dipalsukan. Sahabat Ilmu Langit, cahaya di wajah bukan sekadar metafora. Banyak ulama menyebutkan bahwa ibadah malam memiliki pengaruh langsung pada pancaran wajah seseorang. Dan para malaikat mencatat cahaya itu sebagai tanda kemuliaan. Jika engkau pernah mendengar orang berkata wajahmu tampak bercahaya, jangan buru-buru menepisnya. Bisa jadi itu adalah tanda nyata bahwa tahajudmu telah diterima oleh Allah. Coba ingat-ingat, pernahkah engkau mengalami hal seperti ini? Atau pernahkah orang-orang di sekitarmu memberikan komentar tentang auramu yang berbeda? Jika iya, tuliskan angka 77 di kolom komentar, agar cahaya itu semakin kuat dan semakin banyak hati yang ikut merasakannya. Sekarang mari kita masuk pada tanda keenam, tanda terakhir sekaligus yang paling dalam. Tubuhmu menjadi lebih peka terhadap kebaikan dan keburukan. Inilah fase ketika indera batinmu terasa lebih tajam. Bukan sekadar firasat, tetapi rasa yang benar-benar nyata. Saat engkau akan melakukan sebuah kesalahan, tubuhmu seperti memberikan alarm. Hati menjadi gelisah, dada terasa sesak, bahkan tubuhmu enggan melangkah. Sebaliknya,
Ketika engkau akan mendekat pada kebaikan, tubuhmu terasa ringan, hatimu lapang, dan langkahmu menjadi enteng. Sahabat ilmu langit, tahajud yang diterima membuat hati menjadi lebih bersih. Dan hati yang bersih mampu merasakan getaran kebenaran dan keburukan dengan jelas. Tubuhmu pun ikut merespons. Pernahkah engkau ingin melakukan sesuatu yang salah, tetapi tiba-tiba merasa tidak nyaman? Atau pernahkah engkau menunda sebuah kebaikan, tetapi tubuhmu terus mendorongmu untuk segera melakukannya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa tahajudmu telah membuatmu lebih peka, lebih dekat pada Allah, dan lebih dijaga dari perbuatan dosa. Tanda keenam ini seringkali dianggap hal biasa oleh banyak orang. Padahal, sensitivitas spiritual seperti ini adalah bukti nyata bahwa tahajudmu diterima. Karena Allah tidak hanya mendengar doamu, tetapi juga menjagamu dalam kehidupan sehari-hari melalui rasa peka ini. Masya Allah, ketika tubuhmu menjadi alarm untuk kebaikan dan keburukan, itu artinya langit benar-benar telah menyentuhmu. Dan bila engkau mengalaminya, bersyukurlah sebanyak-banyaknya, karena itu adalah tanda penjagaan Allah yang begitu indah. Sahabat ilmu langit, kini kita sudah membahas 6 tanda aneh yang bisa muncul di tubuh, tanda bahwa tahajudmu diterima. Tubuh ringan, air mata mengalir, getaran halus, tidur yang berbeda, wajah bersinar, dan tubuh yang lebih peka. 6 tanda ini bukan dongeng, bukan cerita kosong, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah di sepertiga malam. Namun perjalanan kita tidak berhenti di sini. Pada bagian berikutnya, kita akan merenung lebih dalam. Apa makna dari semua tanda ini? Mengapa Allah memilih tubuh sebagai media untuk menunjukkan bahwa doa kita diterima? Dan bagaimana cara menjaga agar tanda-tanda ini terus menyertai hidup kita? Sebelum melangkah ke sana, mari kita hentikan sejenak untuk merenung. Adakah satu di antara tanda ini yang pernah engkau rasakan? Jika iya, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan agar engkau terus menjaga tahajudmu, agar engkau tidak berhenti di tengah jalan, agar engkau semakin dekat dengan Allah. Dan sekali lagi, jika engkau merasakan tanda itu, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi simbol kesaksianmu, menjadi cahaya yang menyebar, dan menjadi energi positif yang menyatukan hati kita semua. Sahabat ilmu langit, jangan beranjak dulu, karena di bagian ketiga nanti, kita akan membongkar rahasia terdalam tentang makna spiritual di balik 6 tanda ini. Kita akan belajar bagaimana tanda-tanda ini bisa menjadi kompas hidup, penuntun langkah, dan bukti nyata bahwa doa kita benar-benar menembus langit. Tetap bersama ilmu langit, karena perjalanan ini baru saja menyentuh permukaan. Yang lebih dalam masih menunggu untuk kita ungkap bersama. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, kita sudah menyelami 6 tanda aneh yang bisa muncul di tubuh. Tanda bahwa tahajudmu diterima. Tubuh menjadi ringan meski kurang tidur. Air mata yang mengalir tanpa diminta, getaran halus yang membuat hati bergetar, tidur yang berubah kualitasnya, wajah yang bersinar tanpa polesan, hingga tubuh yang menjadi lebih peka terhadap kebaikan dan keburukan. Keenam tanda ini bukan sekadar fenomena, bukan pula sekadar perasaan, melainkan pesan dari Allah bahwa doa-doa sepertiga malammu tidak pernah sia-sia. Sekarang mari kita renungkan lebih dalam. Mengapa Allah memilih tubuh sebagai media untuk menunjukkan bahwa tahajud diterima? Mengapa bukan melalui suara gaib atau mimpi atau tanda yang lebih jelas? Jawabannya sederhana namun dalam, karena tubuh adalah saksi utama kehidupan kita di dunia. Tubuh yang kita miliki bukan hanya wadah, tetapi juga cermin dari keadaan ruhani. Maka ketika ruhani kita disentuh oleh cahaya tahajud, tubuh pun ikut berubah, ikut memancarkan, ikut memberikan sinyal. Tubuh ringan setelah tahajud adalah tanda bahwa beban dosa sedang diangkat perlahan. Bayangkan, setiap sujud yang kau lakukan di malam hari adalah seperti meletakkan beban berat di bumi. Semakin banyak sujudmu, semakin ringan tubuhmu di siang hari. Itulah rahmat yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Saat orang lain mengeluh karena lelah dunia, engkau tersenyum karena tubuhmu terasa ringan. Itulah cara Allah memberi tanda bahwa tahajudmu telah diterima. Air mata yang mengalir adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Hati yang keras tidak akan bisa menangis meski dipaksa. Tetapi hati yang lembut, hati yang disentuh oleh Allah, akan meneteskan air mata bahkan hanya dengan menyebut namanya. Air mata itu adalah bukti nyata bahwa ruhani sedang disucikan. Dan ketika air mata itu turun saat tahajud, tubuh ikut menjadi saksi bahwa engkau sedang diliputi rahmat.
Getaran halus di tubuh adalah tanda bahwa jiwamu sedang beresonansi dengan langit. Bayangkan sebuah dawai yang dipetik. Dawai itu bergetar karena ada sentuhan. Demikian pula tubuhmu bergetar karena disentuh oleh cahaya Allah. Getaran itu membuatmu semakin peka, semakin sadar, semakin merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Itulah tanda penerimaan yang sangat halus, tetapi sangat dalam. Tidur yang berbeda setelah tahajud adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga tubuhmu. Engkau hanya tidur sebentar, tetapi tubuhmu seperti mendapatkan energi berlipat. Itu karena tidurmu bukan sekadar istirahat, melainkan tidur yang dibalut oleh doa. Malaikat mencatat istirahatmu sebagai ibadah tambahan, dan itulah yang membuat tubuhmu terasa segar, meski waktunya sedikit. Wajah bersinar adalah tanda bahwa cahaya Allah telah menyentuh hatimu. Hati yang bersih akan memancarkan ketenangan ke wajah. Orang yang melihatmu merasa tentram, orang yang duduk di sampingmu merasa damai. Itulah karunia tahajud. Wajahmu menjadi cermin dari ketulusan doa-doa malam. Dan tubuh yang lebih peka terhadap kebaikan dan keburukan adalah tanda penjagaan Allah yang paling nyata. Seakan tubuhmu sendiri yang menjadi alarm, setiap kali akan berbuat dosa, tubuh memberikan rasa gelisah. Setiap kali akan berbuat baik, tubuh memberikan rasa ringan. Ini adalah bentuk bimbingan langsung dari Allah, tanda bahwa tahajudmu telah diterima sehingga hidupmu diarahkan menuju kebaikan. Sahabat ilmu langit, keenam tanda ini jika direnungkan dalam-dalam adalah bukti betapa besar rahmat Allah kepada hambanya. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Allah memberikan tanda, petunjuk, bahkan sinyal dari tubuh kita sendiri agar kita tahu bahwa doa kita sampai. Namun ada pertanyaan yang sering muncul. Mengapa ada orang yang tahajud tetapi tidak merasakan tanda-tanda ini? Apakah berarti tahajudnya tidak diterima? Tidak selalu begitu. Allah memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan penerimaan doa. Bagi sebagian orang, tanda itu terlihat jelas di tubuh. Bagi sebagian lain, tanda itu hadir dalam bentuk jalan hidup yang dimudahkan, hati yang tenang, rezeki yang mengalir, atau musibah yang dijauhkan. Maka jangan pernah merasa tahajudmu sia-sia hanya karena tidak merasakan tanda fisik. Yang terpenting adalah keikhlasan hati. Namun, jika 6 tanda ini muncul, jangan pernah menganggapnya kebetulan. Itu adalah hadiah langit. Itu adalah bukti bahwa Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Dan tanda itu harus disyukuri, bukan dengan sombong, tetapi dengan terus menjaga istiqomah. Sahabat ilmu langit, marilah kita bayangkan sejenak. Di malam yang sunyi, ketika kebanyakan orang tenggelam dalam tidur, engkau berdiri di hadapan Allah. Engkau mengangkat tangan, engkau bersujud, engkau menangis. Tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang mendengarmu, kecuali Allah. Lalu setelah itu, tubuhmu berubah, wajahmu bersinar, hatimu semakin peka. Bukankah itu bukti bahwa engkau sedang dipeluk oleh rahmatnya? Bukankah itu tanda bahwa langit sedang menjawab doa-doamu dengan cara yang halus tetapi nyata? Masya Allah, betapa indahnya rahasia ini. Dan semakin kita renungkan, semakin kita sadar bahwa tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Tahajud adalah jalan untuk menyucikan hati, menenangkan tubuh, dan mendekatkan diri pada Allah dengan cara yang paling pribadi. Tidak ada saksi, tidak ada pujian, hanya ada engkau dan Allah. Sahabat ilmu langit, pada titik ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersyukur. Jika satu saja tanda dari 6 ciri ini pernah muncul dalam hidupmu, itu sudah cukup untuk menjadi alasan syukur. Karena itu artinya Allah sedang menyapa dirimu, sedang memperhatikan doamu, dan sedang mendekatkanmu pada cahayanya. Apakah engkau pernah merasakan tubuh ringan setelah tahajud? Apakah engkau pernah menangis tanpa alasan saat sujud? Apakah engkau pernah merasakan getaran halus di dada? Atau tidurmu terasa berbeda? Atau wajahmu terlihat lebih bercahaya? Atau tubuhmu menjadi lebih peka pada kebaikan dan keburukan? Jika iya, maka tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tetapi tanda kesaksian bahwa engkau telah merasakan rahmat itu. Biarkan energi positif itu mengalir, biarkan semangat itu menyebar, agar semakin banyak hati yang tergerak untuk menjaga tahajud. Sahabat ilmu langit, tahajud adalah pintu langit yang terbuka lebar di sepertiga malam. Barang siapa mengetuk pintu itu dengan tulus, pasti akan diberi jawaban. Dan jawaban itu bisa berupa apa saja, termasuk tanda-tanda yang muncul di tubuhmu. Maka jangan pernah berhenti mengetuk, jangan pernah menyerah hanya karena merasa doamu belum dijawab. Karena sebenarnya jawaban itu bisa saja sedang engkau rasakan dalam tubuhmu, hanya saja engkau belum menyadarinya.
mari kita akhiri bagian ini dengan satu renungan mendalam. Hidup ini singkat, dunia ini fana, dan tubuh yang kita miliki hanyalah titipan. Tetapi jika tubuh ini bisa menjadi saksi bahwa kita pernah sujud di malam hari, pernah menangis dalam doa, pernah merasa disentuh oleh cahaya Allah, maka tubuh ini akan menjadi saksi yang menyelamatkan kita di akhirat. Masya Allah, betapa indahnya jika tubuh yang lemah ini menjadi saksi kebaikan. Betapa indahnya jika wajah yang sederhana ini bersinar karena tahajud. Betapa indahnya jika air mata yang jatuh menjadi alasan turunnya rahmat. Dan betapa indahnya jika getaran halus yang kita rasakan menjadi tanda bahwa doa kita telah sampai ke langit. Sahabat ilmu langit, mari kita jaga tahajud. Mari kita rawat sepertiga malam. Mari kita terus berdiri di hadapan Allah meski dunia terus menggoda kita dengan tidur nyenyak. Karena hanya dengan tahajud kita bisa merasakan tanda-tanda aneh yang penuh makna. Dan hanya dengan tahajud kita bisa benar-benar merasakan betapa dekatnya Allah dengan kita. Apakah Anda siap menjaga tahajud mulai malam ini? Apakah Anda siap menunggu tanda itu hadir dalam hidupmu? Jika iya, mari kita bersama-sama tuliskan angka 77 di komentar, agar doa kita saling terhubung, agar energi kita saling menguatkan, agar cahaya tahajud semakin menyebar ke seluruh hati yang mendengar narasi ini. Sahabat ilmu langit, perjalanan ini belum selesai. Setelah kita membongkar 6 tanda, setelah kita merenungkan makna di baliknya, kini saatnya kita menuju kesimpulan. Kesimpulan yang akan mengikat semua pembahasan ini menjadi satu pesan besar. Pesan bahwa tahajud bukan hanya ibadah, tetapi jalan menuju cahaya. Pesan bahwa tubuhmu adalah saksi hidup dari doa yang menembus langit. Dan pesan bahwa siapapun yang menjaga tahajud akan selalu dijaga oleh Allah. Tetaplah bersama ilmu langit, karena di bagian kesimpulan nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan hikmah yang dalam, dengan doa yang menyentuh, dan dengan harapan bahwa tahajud kita semua diterima di sisi Allah. Sahabat ilmu langit yang dirahmati oleh Allah, kita sudah bersama-sama menempuh perjalanan panjang dalam membongkar rahasia besar di balik tanda-tanda aneh yang muncul pada tubuh seorang hamba setelah istiqamah menjalankan tahajud. Mulai dari getaran jiwa yang terasa lembut, perubahan pola tidur yang tak lagi seperti orang kebanyakan, hingga hadirnya cahaya ketenangan yang memancar dari wajah, semua itu adalah bukti nyata betapa tahajud bukan sekadar ibadah malam, melainkan pintu rahasia yang menghubungkan manusia dengan kekuatan langit. Kini, tibalah kita pada bagian kesimpulan, sebuah penutup yang bukan sekadar penutup, melainkan penyatuan dari seluruh energi, renungan, serta pelajaran yang telah kita gali. Dan izinkan saya berkata, sahabatku, bahwa Anda yang masih menyimak hingga detik ini tidaklah hadir secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Allah sendiri yang menuntun langkah Anda untuk berada di sini, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut ini, agar hati Anda semakin kuat, semakin yakin, dan semakin bergetar dengan rasa syukur atas karunia-Nya. Tahajud adalah medan perjuangan. Ia tidak sama dengan salat-salat lain yang dilakukan ketika tubuh masih bugar. Tahajud hadir di saat semua orang lelap, ketika dunia hening, ketika hawa dingin menusuk, dan hanya orang-orang pilihan yang mampu berdiri dengan wajah menengadah ke arah Allah. Di titik itulah tubuh manusia, jiwa manusia, dan ruh manusia benar-benar diuji. Maka jangan heran bila setelah menjalankan tahajud dengan tekun, tanda-tanda aneh itu muncul. Itu bukan gangguan. Itu bukan penyakit. Itu bukan hal menakutkan. Itu justru isyarat, sahabatku. Isyarat bahwa Allah sedang menurunkan cahayanya kepadamu. Mari kita satukan kembali 6 tanda yang tadi sudah kita bahas. Pertama, tubuh terasa ringan meski tidur sedikit. Kedua, hati lebih sensitif terhadap bisikan kebaikan. Ketiga, wajah tampak lebih berseri meski tanpa polesan. Keempat, doa lebih cepat menemukan jalan menuju langit. Kelima, muncul kekuatan aneh berupa kesabaran yang tak masuk akal. Dan keenam, kehadiran rezeki yang datang dengan cara tak terduga. Apabila 6 tanda ini ada dalam dirimu, maka berbahagialah. Bersyukurlah. Karena itu bukan sekadar kebetulan, melainkan jawaban. Sahabat ilmu langit, hidup ini tidak pernah mudah. Setiap kita punya ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesepian, ada pula yang diuji dengan harta dan jabatan. Namun tahajud menjadikan setiap ujian itu terasa berbeda. Mengapa? Karena tahajud menghadirkan Allah begitu dekat. Malam yang hening menjadi saksi, air mata menjadi tinta doa, dan tubuh yang lelah menjadi bukti kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Kesimpulan terbesar yang harus kita garis bawahi adalah ini,
Tanda-tanda aneh yang muncul pada tubuh setelah tahajud bukanlah hal yang patut ditakuti. Justru itu adalah bahasa Allah. Bahasa tanpa kata. Bahasa yang hanya bisa dibaca oleh hati yang bersih. Bahasa yang mengatakan, "Aku telah mendengarmu, aku telah melihatmu, dan aku telah menerima pengabdianmu." Sahabatku, pernahkah engkau merasakan tubuhmu bergetar setelah sujud panjang? Pernahkah engkau merasa ada kekuatan tak terlihat yang menenangkan batinmu, padahal masalahmu belum selesai? Pernahkah engkau mendapati senyum yang muncul di wajahmu tanpa sebab jelas, seolah dunia ini bukan lagi beban? Jika pernah, maka itu adalah sapaan dari Allah. Sapaan lembut yang tidak semua orang bisa merasakan. Disinilah kita harus memahami bahwa ibadah bukan sekadar kewajiban, tetapi juga karunia. Tahajud bukan hanya tentang berdiri dan membaca ayat, melainkan tentang perjumpaan rahasia dengan Allah. Dan perjumpaan itu akan meninggalkan jejak pada tubuhmu, seperti bumi yang basah setelah diguyur hujan. Tubuh seorang ahli tahajud pun akan basah oleh tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan dengan logika duniawi. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah menyadari semua ini? Pertama, jangan pernah berhenti. Jangan berhenti hanya karena lelah, hanya karena mengantuk, atau hanya karena merasa sudah cukup. Ketahuilah, tahajud adalah perjalanan panjang, bukan sekali dua kali. Ia adalah investasi abadi. Kedua, syukuri setiap tanda yang Allah berikan. Jangan abaikan. Jangan katakan, mungkin ini kebetulan. Tidak ada kebetulan, sahabatku. Ketiga, ajak hati kita untuk selalu rendah diri. Karena semakin banyak tanda yang muncul, semakin besar pula amanah yang harus kita jaga. Sahabat ilmu langit, saya ingin Anda ketik angka 77 di kolom komentar. Mengapa? Karena angka 77 adalah simbol energi positif. Simbol keberkahan yang mengalir dari hati yang ikhlas. Mari kita jadikan angka 77 itu sebagai bentuk doa bersama, doa agar semua tanda kebaikan terus muncul dalam hidup kita, doa agar setiap tahajud yang kita lakukan benar-benar diterima Allah, doa agar hati kita tidak berpaling sedikit pun dari jalannya. Ingatlah sahabatku, tahajud bukan hanya mengubah malam, tahajud mengubah hidup, dari gelap menjadi terang, dari sempit menjadi lapang, dari resah menjadi tenang. Dan tanda-tanda yang muncul di tubuhmu itu hanyalah pintu kecil yang menunjukkan betapa besar cinta Allah kepadamu. Jangan pernah anggap sepele. Jangan pernah sia-siakan. Dan akhirnya, marilah kita akhiri perjalanan panjang ini dengan satu kalimat penuh makna. Bersyukurlah. Bersyukurlah atas setiap tanda. Bersyukurlah atas setiap napas. Bersyukurlah karena Allah masih memberimu kesempatan untuk menegakkan tahajud. Karena siapa yang tahu, bisa jadi malam esok adalah malam terakhir kita. Maka jangan tunda lagi. Malam ini bangunlah, hadapkan wajahmu. Sujudlah, biarkan tubuhmu kembali dipenuhi tanda-tanda yang tidak semua orang bisa merasakan. Sahabat ilmu langit, terima kasih sudah bersama hingga akhir. Terima kasih sudah membiarkan hati Anda terbuka, telinga Anda mendengar, dan jiwa Anda terhubung dengan setiap makna yang kita bagikan. Semoga energi ini menyatu dengan doa Anda. Semoga setiap tahajud Anda diterima. Semoga setiap tanda menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Dan untuk terakhir kali, ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa energi positif ini telah sampai ke dalam hati Anda. Mari kita sebarkan energi ini, mari kita tularkan semangat ini, agar semakin banyak saudara kita yang tergerak untuk mendirikan tahajud. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang akan kita bawa. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Yang akan kita bawa hanyalah sujud-sujud malam, air mata yang menetes dalam hening, dan tanda-tanda aneh yang kini kita pahami sebagai pelukan lembut dari Allah. Sahabatku, jangan tunggu esok untuk bersyukur. Jangan tunggu kaya untuk bersujud. Jangan tunggu berhasil untuk berdoa. Karena tahajudlah yang justru akan membuka semua pintu itu. Semoga Anda menjadi salah satu hamba yang diberi karunia tanda-tanda itu, dan semoga kelak kita semua dikumpulkan dalam ridha Allah.